Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang Info GTK, yaitu terkait tugas tambahan kepala sekolah yang tidak valid ya, atau yang tidak terbaca di Info GTK jam tugas tambahannya. Bagaimana kita ketahui, untuk kepala sekolah jam tugas tambahannya itu sebanyak 24 jam ya. Jadi Bapak Ibu guru kepala sekolah itu tidak perlu lagi mengajar, cukup dari tugas tambahnya sebagai kepala sekolah itu sudah terpenuhi minimal beban mengajarnya ya, untuk syarat pencairan tunjangan profesi gurunya. Nah, ada kasus di mana tugas tambahannya itu tidak valid ya, tidak terbaca. Dia jadinya di sini itu kosong ya, tidak ada tugas tambahannya. Nah, setelah saya cek, kemungkinan itu Bapak Ibu mungkin SK-nya sudah expired ya. Khususnya untuk yang ASN itu, periode kepala sekolah itu kan menurut Permendikbud 40 tahun 2021 adalah 4 tahun. Ini khusus ASN ya. Itu 4 tahun yang boleh diperpanjang satu periode. Jadi kalau seandainya sekarang tahun 2025 SK-nya masih 2017 misalkan, nah kemungkinan itu tidak valid. Jadi silakan ke dinas dengan memperbaharui SK yang terbaru ya, atau mungkin minimal ya di tahun 2022 misalkan, sehingga masih valid dibaca oleh sistem Info GTK, sehingga nanti tugas tambahannya bisa 24 jam. Itu satu. Jadi SK-nya silahkan cek ya, TMT-nya, tanggal masa tugasnya berapa. Nah, itu dicek apakah masih berlaku atau tidak, khusus ASN. Kalau untuk yayasan itu tidak ada periode ya, biasanya itu yang penting SK-nya masih berlaku, seperti itu kalau untuk yang swasta atau yayasan. Yang kemudian Bapak Ibu, jika seandainya itu sudah diupdate ya, sudah SK terbaru masih tidak terbaca juga di sini, pastikan ya di PTK Datadik, Bapak Ibu masuk ke PTK Datadik, kemudian di bagian tugas ini pastikan di sini itu satu yang aktif ya, satu yang valid, yang TST-nya itu tidak diisi. Nah, ada kasus itu TST-nya kosong semua. SK-nya ada dua misalkan seperti ini ya, tahun 2017, kemudian tahun 2022. Tetapi di TST tugasnya, tanggal selesainya itu dua-duanya non ya, tidak ada. Artinya kan dua-dua aktif. Jadi mungkin sistem bingung ya, sistem bingung membaca tugas tambahannya, sehingga tugas tambahannya itu tidak valid ya, seperti itu. Jadi pastikan yang aktif hanya satu. Nah, terus ada kasus seperti ini ya, saya contohkan gambar seperti ini, ada kemarin. Nah, ini ada 3 SK-nya dari 2009, 2012, dan 2012-nya ada 2. Nah, tetapi di TST-nya itu tidak ada ya, kosong. Terus tiga-tiganya itu tidak diisi, sehingga info GTK yang bersangkutan itu ini ya, tidak valid di info GTK-nya, tidak terbaca malah. Nah, jadi saran saya ya ini, hubungi dinas, kemudian perbaiki ya. Pastikan yang TST-nya itu hanya satu saja yang kosong, yang dianggap yang masih berlaku ya. Sedangkan yang sudah lewat itu ya diisi TST-nya, atau ya kalau memang kalau memang satu ya TST-nya jangan diisi gitu, atau dihapus saja yang dua, sisakan satu yang masih berlaku, seperti itu ya. Nah, jadi itu harus dipastikan. Dan kalau seandainya satu ya pastikan ini TST-nya jangan diisi ya, seperti ini. Nah, kemudian di dapodiknya hanya satu ya, misalkan ini tadi ya, di yang foto ini, di dapodiknya Bapak Ibu cek hanya satu misalkan, yang mungkin yang ini, yang tengah ini. Nah, tapi yang ini nggak ada. Nah, jadi saran saya coba lakukan tarik data terlebih dahulu ya. Coba tarik data, apakah datanya masuk. Ya, kalau seandainya data masuk, berarti kan memang benar. Bapak Ibu silakan hubungi dinas untuk menghapus ya, atau memperbaiki ini ya, SK tugas tambahannya. Karena untuk tugas tambahan kepala sekolah itu ada di wewenang dinas, operator sekolah itu tidak bisa ya. Mungkin bisa menggunakan trik yang pernah saya share videonya, tapi saran saya ke dinas saja supaya lebih aman datanya ya, seperti itu. Nah, jadi bagi rekan-rekan operator, jika seandainya info GTK kepala sekolahnya masih belum valid seperti ini, silahkan cek yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu
nomor SK-nya apakah masih berlaku khusus untuk ASN. Kemudian untuk ini ya di PTK Data Diknya apakah ini pengisiannya sudah sesuai ya. Jika tidak sesuai silakan diperbaiki. Oke, demikian, jumpa lagi di video selanjutnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar, atau jika ada yang pernyataan yang saya sampaikan salah mungkin Bapak Ibu bisa koreksi di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.